Sisanya di pinggir-pinggirnya itu sisanya sampai bagian perut, sampai dada-dada, sampai bagian bawahnya, perut bagian bawahnya itu berwarna putih keabu-abuan. Abu-abu. Kalau bagian tunggirnya Kok kamu tahu? Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya di Mimiti Channel. Nah, saya tidak sendirian lagi nih, tapi saya bareng dengan Papa. Ya, halo. Oke. Halo Ken. Halo. Halo. Mau apa lagi nih? Sekarang saya akan membahas tentang burung yang imut, namanya burung terucukan atau disebut juga jok-jok. Ya. Si imut itu kan yang suka makan pisang ya. Yang suka makan buah-buahan. Ya. Burung jok-jok ini ya, dia itu ciri-cirinya, yang pertama itu ciri-cirinya itu ukurannya itu sekitar 20 cm, 20 cm. Hampir satu jengkal ya, hampir satu jengkal. Terus warnanya juga itu dari bagian matanya ya sampai paruhnya itu berwarna hitam. Cuma dari matanya sampai paruhnya saja yang berwarna hitam. Terus bagian sisanya ya mulai dari ya, terus kecuali di bagian sininya itu ada berwarna coklat kehitam-hitaman. Ya kalau di tengah-tengahnya, sisanya di pinggir-pinggirnya itu sisanya sampai bagian perut, sampai dada-dada, sampai bagian bawahnya, perut bagian bawahnya itu berwarna putih keabu-abuan. Abu-abu. Kalau bagian tunggirnya Kok kamu tahu? Iyalah, aku kan sering pelihara jok-jok juga. Pelihara yang burung-burung gitu, sering banget pelihara, banyak suara dari kamar burung itu kedengeran suara indah-indahnya. Jok. Ya, nama jenis suaranya itu, namanya jenisnya itu ngerokok kayak cucak rawa suaranya. Kalau si terucukan ini tungirnya itu berwarna oren ke coklat, kuning ke oren-orenan gitu. Kuning lagi. Iya, ngejambul lagi. Ngejambul. Enggak, kalau bawahnya warnanya kuning, kalau jambulnya itu ya ngejambul. Terus dia ini ciri-cirinya juga, kalau sebenarnya kalau selama perawatannya kita bener banget ya, udah pas ya nutrisi dan vitaminnya, kita itu bisa sampai si jok-joknya ini bisa sampai ngegaruda, joget-joget, kakinya ke atas, ngegaruda namanya. Terus kakinya goyang-goyang. Bukan garok-garok gini. Itu mah yang namanya yang garok-garok monyet. Kalau yang terucukan mah gini, atau kalau di daerah kayak Jawa Timur, terus di mana ya, di daerah lain kayak Sumatera gitu disebutnya terucukan. Kalau di Jawa Barat disebutnya itu jok-jok. Ya, dianya sambil ngegaruda itu, sambil loncat-loncat, sambil kakinya goyang-goyang, sambil bunyi gitu, sambil gacor. Itu jantan ya? Iya, itu jantan. Kalau betinanya mah dia nggak bisa ngegaruda ya, Terus lanjut ya, habitatnya itu dia suka di tempat yang ramai. Jadi dia itu ada di pekarangan rumah juga, ada di bagian di mana-mana dia juga bisa. Jadi burungnya ini bisa banget, paling cepet banget untuk beradaptasi, paling cepat. Karena setiap kita ke pekarangan rumah itu, dia udah tahu, oh ini rumahnya manusia, jadi dia nggak bisa. Jadi dia ini bisa cepat banget beradaptasi sama manusia. Jadi ketika kalau kita mau
mau cepet lagi bisa ditaruh di bawah. Kalau mau ngejemur taruh di bawah, rada bawah. Jadi sesudah yang dimandiin, dimandiin, dijemur, terus taruh di jamurnya banyak yang ya orang yang lewat. jadi pas dia lewat dia udah walau takut tapi dia juga kadang berani ya karena udah Kalau kebiasaan. betinanya gimana? Kalau betinanya Kalau papa masalah mau ternak sok gimana kalau ciri-cirinya, kalau jantan saya jelasin ya. Ciri-ciri jantan dan betina. Kalau jantan pas dia mabung ya itu biasanya lebih bisa gacor, masih bisa gacor, masih bisa bunyi. Terus kalau betinanya dia pasti diam lesu gitu. Kalau lagi mabung mah seperti biasa. Oh, jadi tetap ya, bunyi. masih tetap. Kalau jantan tetap bunyi, kalau betina lebih pendiam. Kalau Katanya lagi suaranya anu. bisa mancing Iya, burung bisa burung, bisa mancing karena jenisnya dua ini sama. Jadi dari antara cucak rawa sama cucak si cucak terucukan ini ya terucukan ya ini saling mancing, bukan saling mancing. Jadi ini ya di si terucukan ini mancing si cucak rawa ini untuk ngeluarin roflannya gitu biar dia ngerofel ya. gitu. Sama-sama suka dia ini juga suka makan buah-buahan sebenarnya ya. Buah-buahannya bisa kalau kita mau biar dianya sehat ya makin selain menaikin birahi biar dianya ya. Kalau burung lain misalnya murai ya misalnya contohnya itu untuk menaikinnya bukan buah, dia nggak suka buah, dia sukanya jangkrik yang ada madu-madunya. Kalau jok-joknya suka pisang yang biasanya kalau kita mau misalnya lagi apa biar bisa lebih sehat, lebih bertenaga, lebih banyak tenaganya itu kita berikan oleskan madu ya, madu apa saja. Madu kita oleskan ke pisangnya tipis-tipis saja, tipis-tipis. Kasih rujak sedikit. Kasih rujak, kasih lemon berarti. Ya bisa sih sebenarnya bisa dikasih buah-buahan lainnya. Buah-buahan ya, misalnya jangan dikasih rujak. Oh, tuh mecret. Kasih bakso dikit. Kasih bakso. Bahaya, keselak nanti burungnya ya. Iya, yang bisa dikasih bakso cuman kita ya, manusia. Jadi ya kalau terucukan itu bisa dikasih pisang, dikasih madu. Ya biar ada tenaga. Terus di makanannya juga di purnya sekarang itu zaman sekarang itu udah ada teman-teman yang purnya itu yang udah dikasih rasa pisang atau rasa manis-manis gitu. Emang kamu pernah nyobain? Astaga, enggak tuh nggak pernah. Aku lihatnya tulisannya enggak, ya ada tulisannya. Terus kirain pernah nyobain. Oh, pernah nyobain tapi itu nyobain makanan ikan. Nah, kalau burung ini aku lihat mah dia paling dimakanin kalau terucukan. Aku lihat kalau aku kasih pur yang manis gitu dia suka dimakanin itu bagi dia mungkin manis rasa pisang mirip rasa pisang itu. Kayak wanginya juga wangi pisang ya. Jadi dia tertarik untuk memakannya. Jadi terus kasih jangkrik bisa dikasih jangkrik, ulat, hongkong dan koroto. Nah, itu bisa diberi karena dia juga suka ya, termasuk burung yang suka itu koroto. Dia harus bisa juga sih minumannya atau makanannya diberi vitamin ya, vitamin tambahan seperti untuk penggacor makanan, buat naikin birahi, buat apa saja pokoknya berikan vitamin A, B dan C juga boleh sih sebenarnya. Saya tidak akan membatasi kalian untuk berkreatif memberikan vitamin gitu, justru bagus. Silakan kalian bikin sampai nggak tergantung merek. Silakan kalian berkreasi memberikan vitamin apa saja untuk si burung ini biar cepat gacor. Ya kuncinya mah saja ya, saya cuman mengingatkan yang pertama jangan dijemur, yang kedua jangan dicampur. Oh, vitaminnya ya jangan dikecemur. Misalnya ya di minumannya kita olesin ya, dituangin beberapa vitamin beberapa tetes. Pas kita menjemur, kita tancepin minumannya pas sudah diganti, jemur. Wah, udah deh, nggak ada. Ya jadi saya itu pernah juga gimana nih biar jinak nih? Biar jinak. Kalau mau jinak aku pengalaman nih, pelihara dari awal ya.
pelihara dari trotol ya, seperti biasa pelihara dari trotol, terus dilolo terus, misalnya aku ya atau papa lagi ngurus si jok-jok ini dari telur Iya. pecah terus jadi anakan kecil. Trotol, Dari piik, piik trotol dilolo Dilolomi. terus ya, jadi pengurusnya misalnya aku atau papa yang pengurusnya, nanti pas udah besarnya dia tahu, oh ini tuh pengurus saya Ya, yang ngurusin aku, pemiliknya. pemilik Karena instingnya ya. instingnya ya, Jadi dia kenal. jadi Nah, terus kalau udah sering dipegang, oh ya bisa jinak. Bisa Dia jinak. bisa misalnya dilus-lus kepalanya, dilus-lus sayapnya, dilus-lus apa namanya, perutnya itu dilus-lus. Nah, itu juga bisa ya, Jadi teman-teman. jinak ya. Jadi jinak pas. bisa taruh di tangan. Ya bisa ditaruh di, misalnya kita buka nih pintunya, dia suruh dia hiber aja. Nih hiber. Nah, Hiber pasti terbang ya. terbang di ruangan ya sendiri. Ruangan pasti dia ke sini, kadang ke tangan, kadang ke punggung kita. Jadi itu jinak banget ya, Jinak, teman-teman. Bisa jinak seperti itu. Hmm. Ya, terus Berarti jenisnya burungnya termasuk ya cepat termasuk jinak ya? cepat jinak karena dia udah kebiasaan di lingkungan manusia. Oke, kayaknya tipsnya Ya, cukup udah dulu ya, cukup. Kevin Kenia. Ya, makasih, terima kasih. Dadah. Dadah, terima kasih. Terima kasih, Hatur hatur nuhun. nuhun.